Cerita dimulai. Undead makhluk yang tidak bisa mati bahkan jika kau bunuh mereka. Bagi immortal seperti kami yang keluar dari lingkaran hidup dan mati, mendominasi satu dimensi adalah tugas yang mudah. Sudah pasti hanya masalah waktu sebelum kami mengklaim dimensi yang dikenal sebagai bumi sebagai milik kami. Itulah yang kami yakini. Tapi, apa? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Kau hanyalah manusia. Kenapa kau masih hidup? Ucap sang undead yang kala itu melihat sesuatu yang muncul kembali dari kobaran api yang membara di hadapannya. Entah, mungkin karena aku lebih baik dari kalian. Mari lihat siapa yang lebih tangguh. Ucap manusia tersebut yang keluar hidup-hidup dari kobaran api itu. Kemudian dengan cepat manusia itu menyerang sang undead dengan sebuah pukulan yang sangat kuat. Lalu undead itu pun hancur berkeping-keping dikarenakan pukulan tersebut. Scene kembali dimulai 2 tahun yang lalu. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Bagi seorang pria yang menumpang di rumah saudarinya karena sedang mencari pekerjaan. Kau pulang ke rumah mabuk setelah bermain game sepanjang hari. Jika kau hidup seperti ini, kembali saja ke rumah orang tua. Ucap sang adik ke kakaknya dengan sangat marah. Tidak. Karena di usia ini kita tidak bisa bergantung pada orang tua. Ucap sang kakak dengan keadaan sedang mabuk. Terus tidak masalah bergantung pada adikmu. Dan kau juga mendapatkan uang saku. Besok itu tahun baru. Jadi pergilah keluar dan cari kerja sampingan. Ucap sang adik dengan kesal ke kakaknya. Iya. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut. Jadi mari bicara besok. Ucap sang kakak sembari memasuki kamarnya. Lagi, kau melakukan itu lagi, teriak adiknya dari luar kamar sang kakak. Keluh sang kakak. Kemudian langsung menuju ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Kau menyedihkan, Kang Hyun. Serius, kenapa kau hidup seperti ini? Hal terbaik yang kudapatkan setelah pindah ke Seoul adalah magang singkat di sebuah perusahaan besar. Besok, aku harus mencari beberapa pekerjaan, memuat dan membongkar barang. Aku pergi tanpa mematikan game. Menyenangkan sekali jika realitas seperti sebuah game. Lalu aku bisa mendapatkan pekerjaan nyata juga. Warrior, Wizard, Swordman. Ucap Kang Hyun kepada dirinya sendiri yang kemudian dia tertidur. Inilah emisi utama dalam cerita ini. Tiba-tiba muncul sebuah notifikasi dari sistem yang tidak diketahui. Mendeteksi koneksi di dimensi Haken. Sistem pertahanan bumi diaktifkan. Penolakan sementara terhadap koneksi dimensi Haken. Tutorial di bumi diaktifkan. Lalu, seketika itu juga, mata Kang Hyun terbuka sangat lebar. Kemudian, Kang Hyun terbangun di tempat yang sangat berbeda. Apa ini? Ucap Kang Hyun kebingungan. Gumam Kang Hyun dalam benaknya, bingung melihat sebuah jendela sistem di depan wajahnya. Notifikasi sistem menyampaikan, sisa waktu sampai penyelesaian koneksi dengan koneksi Haken 4 tahun 364 hari 23 jam 59 menit. Kemudian jendela sistem itu memunculkan notifikasi kembali ke Kang Hyun. Selamat datang di tutorial Tuan Kang Hyun. Tutorial memiliki total 8 level. Tutorial memiliki total 8 level? Kematian di sini tidak mempengaruhi kenyataan. Kau tidak bisa menyerah di tengah jalan, dan jika kau gagal, tidak ada jalan kembali. Ucap Kang Hyun membaca notifikasi sistem. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali. Setelah menyelesaikan tutorial, Anda akan menerima hadiah beserta awakening. Melihat notifikasi dari sistem itu, ekspresi wajah Kang Hyun seperti menyadari sesuatu. Ini? Ucap Kang Hyun. Ini adalah mimpi dari orang kecanduan game yang butuh pengobatan. Ibu, ayah, maafkan aku. Hyun, aku akan pergi bekerja. Pikir Kang Hyun saat itu, sembari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Namun, memang kenapa jika ini mimpi? Mungkin ini tanda dari Tuhan yang memberitahuku untuk mencobanya terakhir kali. Ucap Kang Hyun saat itu, yang seketika sangat bersemangat. Ucap Kang Hyun, bingung, mendapat kembali notifikasi dari sistem di depannya.
Memasuki level pertama. Semoga keberanian Anda menyelamatkan bumi. Menyelamatkan apa? Ucap Kang Hyun bertanya. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali. Level pertama. Lampaui apa yang paling Anda takuti dan buktikan keberanian Anda. Syarat menyelesaikan. Mencapai ujung jembatan. Syarat gagal, mati. Di mana jembatannya? Ucap Kang Hyun setelah membaca notifikasi dari sistem tersebut. Lalu tiba-tiba jendela sistem itu menghilang. Mata Kang Hyun terbuka lebar karena melihat sesuatu. Terlihat dari mata Kang Hyun tergambar kobaran api yang sangat besar. Apa? Apa ini? Lava. Aduh, panas. Ini juga. Ucap Kang Hyun dengan banyak pertanyaan di dalam benaknya. Sembari melihat situasi dia berada yang sangat aneh. Siapa orang-orang itu? Apa yang terjadi? Jelas-jelas aku di rumah barusan. Bahkan jika ini mimpi, mimpinya sangat aneh. Pikir kembali Kang Hyun dalam benaknya, sembari melihat situasi di mana dia berada. Kang Hyun, panggil seseorang ke Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun melihat dari mana asal panggilan tersebut, yang ternyata dari adiknya Ah Hyun, yang juga berada di sana. Ah Hyun, panggil kembali Kang Hyun ke adiknya, yang sepertinya agak ketakutan. Kenapa kau muncul di mimpi tahun baruku? Inisial sekali, ucap Kang Hyun ke adiknya. Itulah yang ingin ku ketahui, jawab Ah Hyun kembali. Pertama-tama, apa ini benar-benar mimpi? Tiba-tiba seseorang memintaku menyelamatkan bumi atau semacamnya, ucap Ah Hyun mencoba menjelaskan. Hei, Ah Hyun, jangan bertingkah seolah ini mimpimu, karena ini adalah mimpiku, terang Kang Hyun ke adiknya. Apa itu penting sekarang? Sahut kembali Ah Hyun dengan sangat kesal melihat tingkah kakaknya itu. Apa itu benar-benar penting saat ini? Ini mimpi, tapi bagaimana bisa kita ngobrol dengan begitu alami? Tidakkah menurutmu ada yang tidak beres? Ucap kembali Ah Hyun sembari bertanya. Hah? Otak secara alami rentan untuk ditipu. Katanya kau tidak bisa merasakan sakit dalam mimpi, tapi aku jelas merasakannya di kehidupan nyata kan? Rasanya aku hampir membasahi diriku, tapi syukurlah selimutnya tetap kering, ucap Kang Hyun kembali ke adiknya. Mudah sekali bagimu mengatakan sesuatu yang memalukan seperti itu di depan adikmu, ucap Ah Hyun kembali ke kakaknya. Bagaimanapun, aku pergi sekarang, ungkap Kang Hyun ke adiknya, sembari mulai melangkah. Apa? Kemana? Ucap Ah Hyun kaget melihat kakaknya mulai beranjak dari tempatnya. Tadi disebutkan bahwa kau harus mencapai ujung jembatan. Tidakkah kau melihatnya? Ya, karena ini mimpiku. Sebagai NPC kau tidak tahu. Jelas kembali Kang Hyun ke adiknya. Siapa yang NPC? Aku juga melihatnya, jawab Ah Hyun ke kakaknya dengan raut wajah yang kesal. Apa yang akan kau lakukan jika kau jatuh? Tanya kembali Ah Hyun ke kakaknya. Apa? Apa kau bodoh? Bagaimanapun ini seperti mimpi. Jika aku mati, aku akan bangun, ucap Kang Hyun menjawab yang seketika ucapannya terhenti. Tiba-tiba Kang Hyun dan Ah Hyun melihat seseorang yang terjatuh di depan mata mereka berdua. Kang Hyun pun terus melihat orang itu terjatuh sampai ke dasar. Mata Kang Hyun melihat tubuh orang itu yang terjatuh tadi pun terbakar oleh api yang sangat membara. Kemudian terlihat dengan jelas tubuh yang terjatuh tadi tenggelam di dalam lava api yang sangat panas. Ternyata di bawah jembatan yang akan dilalui mereka terdapat lava panas yang terhampar luas. Kang Hyun dan Ah Hyun sangat kaget melihat itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Ah Hyun ke kakaknya kembali. Teriakannya terdengar agak terlalu nyata. Aku tidak merasakan apapun kan? Jawab Kang Hyun ke adiknya dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Bohong banget, sahut Ah Hyun setelah melihat ekspresi kakaknya itu. Ucap Ah Hyun mencoba menenangkan dirinya. Jangan konyol, jika kau mau pergi, merangkak saja. Tampaknya resikonya lebih kecil dibandingkan berjalan kaki. Jelas Ah Hyun ke kakaknya sembari mulai merangkak di atas jembatan kecil itu. Begitukah? Ya, aku tidak takut sama sekali, sedikit pun. Tapi jika kau mengatakannya, ucap Kang Hyun ke adiknya kembali. Dia membual sampai akhir, orang itu, gumam Ah Hyun dalam benaknya. Beberapa waktu kemudian,
kembali terlihat lava yang sangat panas. Orang-orang yang berada di sana secara berlahan mulai melangkah maju melewati jembatan-jembatan kecil itu. Lalu kemudian terlihat kembali Kang Hyun dan adiknya sudah setengah jalan telah dilalui mereka berdua. "Hei," panggil Ah Hyun. "Bagaimana menurutmu tentang keadaan saat ini? Apa kau punya dugaan?" tanya Ah Hyun ke kakaknya. "Mimpi buruk yang nyata. Kau masih terus membicarakan hal itu?" jawab Kang Hyun. "Sejujurnya, bukan kan? Apa menurutmu ada mimpi yang senyata ini? Pasti ada sesuatu. Kita mengabaikan sesuatu yang penting. Mungkin jika kita mati di sini, kita akan mati di kehidupan nyata juga." Ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya mengutarakan pemikirannya. "Hah?" ucap Kang Hyun sembari tersenyum setelah mendengar ucapan adiknya itu. "Sial, aku berusaha begitu keras untuk mengabaikannya, tapi kenapa kau terus mengingatkanku? Aku tidak bisa maju lagi karena aku takut," ungkap Kang Hyun dengan tubuh yang gemetaran sembari menangis. "Bagaimana bisa ada kakak yang tidak bisa diandalkan seperti ini?" gumam Ah Hyun dalam benaknya sembari melihat tingkah kakaknya itu. "Phew," ucap Kang Hyun sembari menghentikan pergerakannya. "Mari istirahat dulu. Kaki dan tanganku gemetar jadi aku tidak bisa merangkak," ucap Kang Hyun ke adiknya. "Kurasa tidak masalah berbaring di sini," jawab Ah Hyun. "Ya, siapa tahu masih ada kesempatan. Ini hanya sebuah mimpi kan? Jika kita tetap seperti ini, kita mungkin bangun sendiri," ucap kembali Kang Hyun ke adiknya. Namun, tiba-tiba muncul jendela notifikasi sistem di depan wajah mereka berdua. Sejumlah waktu tertentu telah berlalu sejak tutorial dimulai. Kesulitan meningkat. "Ada apa kali ini?" ucap salah seorang yang ada di sana. Lalu kemudian Kang Hyun dan adiknya merasakan sesuatu di sana. "Jembatannya," ucap salah seorang lagi di sana yang melihat sesuatu telah terjadi di sana. Terjadi ledakan pada jembatan yang dilalui oleh Kang Hyun. Jembatannya runtuh. Lalu terlihat satu persatu seluruh jembatan yang ada di sana runtuh seketika. "Ah, lari!" teriakan orang-orang. Ada yang terjatuh dan ada yang bergegas berlari untuk segera melewati jembatan itu. "Ini bukan saatnya untuk diam saja," ucap Ah Hyun. Kemudian terlihat Ah Hyun bergegas berlari dengan cepat untuk segera melewati juga jembatan itu. "Hei, tunggu aku," ucap Kang Hyun ke adiknya. Lalu terlihat kembali jembatan yang runtuh itu hampir mendekati Kang Hyun dan adiknya. Dengan cepat, Kang Hyun terus berlari dengan sekuat tenaganya. "Tidak apa-apa, karena lebar jembatan ini tidak seperti itu. Selama aku tidak jatuh, aku bisa melakukannya sampai akhir. Aku hanya akan melihat jembatannya, hanya jembatan." Kemudian terlihat Kang Hyun mulai menyusul adiknya. Kang Hyun kemudian melihat ke arah depan jembatan tersebut. "Bagus, aku hampir sampai. Bangsat, aku berhasil. Lalu ini semua selesai," pikir Kang Hyun saat itu sembari berlari ke ujung jembatan tersebut. Seketika Kang Hyun melirik ke arah adiknya. "Ah Hyun!" teriak Kang Hyun memanggil adiknya. "Hah?" ucap Ah Hyun menyadari sesuatu tepat di atas kepalanya. Melihat situasi adiknya yang sangat berbahaya, Kang Hyun mulai bertindak. Dengan cepat Kang Hyun melompat ke sisi jembatan yang berada adiknya Ah Hyun. Kemudian dengan sangat cepat Kang Hyun melompat kembali sembari mendorong tubuh adiknya. Lalu terlihat kembali seluruh jembatan itu telah runtuh. Ternyata Kang Hyun telah berhasil melompati jembatan itu beserta adiknya Ah Hyun dengan selamat. Terlihat kembali runtuhan jembatan itu jatuh ke dasar lava yang sangat panas itu. Kemudian terlihat kembali jendela notifikasi sistem muncul kembali di hadapan mereka. "Awakening sementara selesai. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda secara resmi akan jadi Awakening di akhir tutorial." "Wah, aku bahkan tidak bisa mengingat jariku," ucap Kang Hyun sangat lega sembari membaringkan tubuhnya. "Awakening sementara? Tutorial? Ini semua belum berakhir," ucap Ah Hyun sembari membaca notifikasi dari sistem. "Hei, kenapa kau tidak bilang terima kasih pada penyelamat nyawamu?" ucap Kang Hyun ke adiknya. "Ah iya, terima kasih," ucap singkat Ah Hyun ke kakaknya. Lalu Ah Hyun melihat keterangan dirinya pada jendela sistem.
Apa ini? Level, strength, agility, ucap Ah Hyon setelah melihat informasi dirinya pada jendela sistem bertanya-tanya. Status window, hadiah nomor 1 yang ingin diterima pria di hari ulang tahunnya. Gumam Kang Hyon dalam benaknya sembari melirik ke arah adiknya. Aku juga, status window. Aku juga ingin melihat. Teriak Kang Hyon yang seketika dirinya terbangun dari tidurnya. Tidak sempat melihat status window-nya karena keburu terbangun dari mimpinya. Kemudian terlihat Kang Hyon tersengal-sengal dalam bernafas. Lalu dia terlihat hanya terdiam. Ini mimpi kan? Ucap Kang Hyon sembari merasa bingung atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian tak lama, di media sosial ramai membicarakan tentang mimpi yang sama yang dialami mereka. Semua masyarakat membahas pengalaman mereka dalam mimpi tersebut. Bahkan berita tersebut sampai di media televisi nasional. Kemudian terlihat kembali notifikasi sistem dari atas bumi. Sisa waktu sampai penyelesaian koneksi dengan dimensi Haken. 4 tahun, 364 hari, 15 jam, 4 menit, 25 detik. Kemudian, scene kembali ke kediaman Ah Hyon dan Kang Hyon. Di pagi hari setelah mereka benar-benar terbangun dari tidurnya. Ah Hyon, teriak Kang Hyon memanggil adiknya. Kang Hyon, teriak juga Ah Hyon memanggil kakaknya. Aku baru saja bermimpi, di mana di bawah kakiku ada lava. Kau hampir mati. Itu sama sekali bukan mimpi. Terlebih lagi, status window itu. Kita memiliki mimpi yang sangat nyata. Ucap mereka berdua bersamaan, saling mengutarakan kejadian dalam mimpi mereka. Sial, biarkan aku bicara, teriak Ah Hyon ke kakaknya. Kau yang menyelaku, teriak kembali Kang Hyon ke adiknya itu. Kemudian tak lama terlihat mereka berdua berhenti karena kehabisan nafas karena teriak-teriak. Lalu terdengar suara keroncongan yang sama dari perut mereka berdua. Kemudian terlihat raut wajah Kang Hyon terpaku memikirkan sesuatu. Begitu juga dengan Ah Hyon. Haruskah kita makan dulu? Ya, ucap mereka berdua setelah memikirkan hal yang sama. Tak lama mereka berdua pun makan, sembari melihat berita di ponsel mereka masing-masing. Jadi itu memang bukan hanya mimpi biasa. Bukan hanya negara kita. Sepertinya semua orang di dunia memiliki mimpi yang sama, ucap Ah Hyon sembari melihat informasi melalui ponselnya. Tapi kurasa mati di mimpi tidak mempengaruhi kenyataan. Mereka bilang 3 atau 4 dari 10 orang jatuh, tapi tidak ada luka berat, ucap Kang Hyon sembari melihat juga informasi dari ponselnya. Tapi itu sangat nyata, terjatuh pasti sangatlah menyakitkan, ucap kembali Ah Hyon sembari merinding mengingat mimpi yang dia alami. Kudengar mereka yang terjatuh mengalami trauma, ucap Ah Hyon ke kakaknya. Sahut Kang Hyon sembari mengunyah makanannya. Jadi, apa tidak masalah jika kita makan dengan santai seperti ini? Sepertinya ada kekacauan besar di luar, ucap kembali Ah Hyon sembari bertanya. Lalu Kang Hyon pun mulai menyadari sesuatu. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya perlu makan dengan baik. Atau, apakah kau akan melompat masuk ke kekacauan itu? Ucap Kang Hyon menjelaskan sembari membuka tirai jendela apartemennya. Dari jendela apartemennya, Kang Hyon melihat huru-hara yang terjadi di luar. Hei, itu milikku. Apa kau yang lebih dulu mengambilnya? Ucap orang-orang di sana merebutkan sesuatu. Bertobatlah, waktu penghakiman telah tiba, ucap orang-orang yang sedang berdemo di sana. Hahaha, hancurkan semuanya, ucap orang di sana melakukan kerusakan dan penjarahan. Kemudian Kang Hyon dan adiknya melihat semua kerusuhan itu melalui balkon apartemennya. Kurasa kita tidak akan bisa pergi bekerja, ucap Ah Hyon ke kakaknya. Sudah jelas, sahut Kang Hyon. Pergi keluar hanya akan melukai kita. Apa kau ingat sesuatu soal koneksi dimensi Haken? Jelas Kang Hyon ke adiknya sembari bertanya. Kau tidak melihat situs window dengan baik ya? Mereka bilang kita bisa memeriksa sisa waktu untuk awakening sementara, ucap Ah Hyon menjawab. Time check, ucap Ah Hyon yang kemudian keluar jendela sistem di depan dirinya. Sial, aku juga ingin melihat status window, gumam Kang Hyon dalam benaknya. Tapi ya, apapun itu, kita memiliki sisa waktu hampir 5 tahun, terang Ah Hyon kembali.
Bisakah kita bersiap untuk situasi itu dalam 5 tahun? Sekarang situasinya kacau, tapi segera semua akan kembali tenang. Jadi sebaiknya kita di rumah saja sekarang, ucap kembali Kang Hyun ke adiknya, mengungkapkan pendapatnya. Ada apa ini? Dia tiba-tiba terdengar masuk akal, pikir Ah Hyun setelah mendengar ucapan kakaknya. Tidak seperti pagi yang kacau, tidak ada hal signifikan yang terjadi. Malamnya, hampir semua warga sudah kembali pada kehidupan sehari-harinya. Berkat itu, Korea kembali stabil dalam sehari. Dengan begitu, hari pertama pun akan segera berakhir. Kemudian, kembali terlihat Kang Hyun sedang tertidur. Lalu tiba-tiba, Kang Hyun membuka matanya dikarenakan muncul sebuah jendela sistem di depan wajahnya. Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Tulisan notifikasi sistem. Ah, benar, ucap Kang Hyun yang kemudian bangun dari tidurnya. Notifikasi sistem kembali muncul. Apa Anda ingin melihat penjelasan dan instruksi untuk basic interface? Lewati. Tunjukkan aku status window, ucap Kang Hyun ke sistem. Kemudian Kang Hyun melihat status window dirinya. Nama Kang Hyun, titel 0, level 1, strength 8, agility 9, stamina 8, magic power 14, additional stat 1, unique ability, resurrection, ability 0, skill 0. Itulah keterangan status window Kang Hyun saat ini yang telah didapatnya setelah melalui tutorial pertama di dalam mimpinya. Apa ini bagus? Tanpa apapun untuk dibandingkan, aku tidak bisa menilai. Stat magic power. Apa nantinya aku akan bisa menggunakan sihir atau semacamnya? Aku tidak yakin, tapi entah kenapa ada kata-kata yang keren dan menarik. Resurrection. Ini terdengar seperti kemampuan cheat yang sangat kuat. Diperlihatkan keterangan dari sistem tentang skill Resurrection. Resurrection dalam kurung Z. Kemampuan bangkit kembali 24 jam setelah mati. Deskripsi. Kembali dari kematian hingga pada momen bumi lepas dari krisis. Jika Resurrection tidak ditetapkan, Resurrection akan terjadi pada lokasi Anda terakhir terbaring. Penalti, pengurangan 1 level, semua kemampuan minus 50% selama 24 jam. Tutorial tidak mengaplikasikan penalti Resurrection. Ini hebat, luar biasa. Ya, tidak mungkin hidupku hanya akan menjadi seorang ekstra, hahaha. Ucap Kang Hyun senang setelah mengetahui penjelasan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali. Apa Anda ingin memasuki babak kedua? Tentu saja, jawab Kang Hyun dengan semangat. Mau statku tinggi atau tidak, aku bisa naik level dan meningkatkannya. Sebagai orang yang memiliki Resurrection, apa yang tidak bisa kulakukan? Gumam Kang Hyun dalam benaknya. Hingga saat ini aku sangat antusias sebagai pemilik skill Resurrection, tanpa membayangkan apa yang terjadi. Kemudian terlihat seekor goblin dengan sangat marah dikarenakan terkena serangan dari seseorang yang menyerangnya. Iya, teriak Kang Hyun dengan sangat keras, menyerang goblin yang sedang terluka tadi. Ternyata Kang Hyun sedang bertarung dengan goblin tersebut dengan sangat sengit. Notifikasi dari sistem mengatakan, babak kedua, kalahkan musuh dan buktikan skill Anda. Iya, teriak Kang Hyun sembari menyerang dengan sekuat tenaganya melawan goblin itu. Aku menduga ini akan terjadi pertarungan karena sistemnya mirip dengan game. Dan ternyata benar, gumam Kang Hyun dalam benaknya. Kemudian terlihat Kang Hyun telah berhasil menumbangkan goblin itu. Aku bisa mengalahkannya dengan serangan kejutan dari senjata ini. Tapi sensasi saat menyerang makhluk hidup membuat seluruh tubuhku seperti tersengat. Gumam kembali Kang Hyun sembari terlihat senjata yang dipegangnya ikut gemetar. Aku membunuhnya, pikir lagi Kang Hyun sembari terlihat goblin itu tidak bergerak lagi. Sial, aku seperti ingin muntah. Aku bisa menang karena lawanku goblin. Jika aku tidak mengejutkannya, aku yang akan berakhir mati, pikir lagi Kang Hyun dalam benaknya. Sembari terlihat Kang Hyun beranjak pergi meninggalkan mayat goblin itu. Namun, tak disangka, terlihat di balik tembok yang ingin dilalui Kang Hyun muncul sesosok goblin yang lebih besar dari goblin yang sebelumnya telah dia kalahkan. Seketika Kang Hyun pun sangat terkejut menyadari hal itu. Mata goblin besar itu terlihat sangat marah setelah melihat rekan goblinnya telah tewas yang berada sedikit jauh dari belakang posisi Kang Hyun. Notifikasi sistem pun muncul di atas kepala goblin itu.
Goblin Militia. Itulah jenis goblin yang selanjutnya harus dikalahkan Kang Hyon. Apa? Apa saja awal mereka ada dua? Dan bukankah goblin harusnya adalah makhluk level rendah untuk pemula? Dia lebih besar dari goblin tadi, dan pedang yang dimiliki panjangnya lebih dari 1 meter. Jika aku terkena serangannya, aku bukan hanya akan terkena tetanus, pikir Kang Hyon kembali dalam benaknya sembari melihat senjata yang dipegang goblin Militia. Lalu terlihat raut wajah goblin Militia itu sangat marah dan akan menyerang Kang Hyon. Dengan sangat kuat, goblin Militia itu pun menyerang Kang Hyon. Dengan tubuh yang secara kronis kekurangan latihan karena lama tidak bekerja, dan tongkat gada, senjata yang kupilih di awal tutorial hanya berukuran 70 cm. Pikir Kang Hyon saat itu, sembari mencoba menahan dengan sekuat tenaganya serangan yang dilancarkan goblin Militia itu. Namun, Kang Hyon tidak mampu menahan serangan tersebut, sehingga senjatanya juga terlepas dari tangannya. Tidak mungkin aku bisa melawan pedang sepanjang 1 meter. Gumam lagi Kang Hyon dalam benaknya, sembari terlihat kembali Kang Hyon terkena tebasan dari goblin Militia. Serangan dari goblin Militia itu sangat dahsyat, sehingga banyak cairan merah terlihat dari hasil tebasan pedang goblin Militia itu. Tak lama terlihat kembali wajah Kang Hyon dipenuhi dengan cairan merah miliknya, dan mata Kang Hyon terlihat juga mengeluarkan air matanya. Apa? Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini? Pikir kembali Kang Hyon dalam benaknya, sembari terlihat tubuhnya mengeluarkan banyak cairan merah. Terlihat tubuh Kang Hyon seperti diseret. Sial, kenapa dia tidak langsung membunuhku? Kapan aku akan bangun dari mimpi ini? Siapapun, tidak masalah. Seseorang, tolong selamatkan aku. Gumam Kang Hyon dalam benaknya, sembari terlihat tubuh lemah Kang Hyon diseret goblin itu untuk disiksa. Berapa banyak darah yang ada di tubuh manusia? Aku tidak menyadarinya, sampai aku mengonfirmasinya dengan darahku sendiri. Ketakutan akan kematian yang perlahan mendekat dengan dingin membelit leherku, dan kesakitan yang kurasakan berjam-jam hingga nafasku akhirnya lenyap adalah siksaan disebabkan oleh 4 goblin. Itulah akhir mimpi Kang Hyon pada hari itu, yang tewas dalam tutorial mimpi diakibatkan disiksa oleh para goblin. Ah! Suara teriakan Kang Hyon yang terdengar hingga kamar adiknya, sehingga membuat Ah Hyon terbangun dari tidurnya. Ah, serius? Kenapa ini terjadi pagi-pagi sekali? Teriak Ah Hyon dengan sangat kesal, sembari masuk ke kamar kakaknya. Tiba-tiba, Ah Hyon terdiam, matanya membesar setelah melihat kakaknya itu. Tidak, goblin, aku takut. Kumohon, ucap Kang Hyon sembari terlihat tubuhnya bergetar karena trauma atas mimpi yang dialaminya. Jadi kau mati karena kehabisan darah? Tanya Ah Hyon ke kakaknya. Ya, benar. Pertama, mereka mulai mencabut kuku tangan dan kakiku satu persatu dan meremukkan jariku. Lalu seolah belum cukup, mereka mencabut gigiku dan... Jawab Kang Hyon menjelaskan kejadian yang dialaminya ke adiknya. Hentikan. Aku juga mati, tapi tidak separah itu. Ucap Ah Hyon memotong penjelasan kakaknya itu yang sangat mengerikan baginya. Jadi itu sebabnya kau menangis? Lanjut tanya kembali Ah Hyon ke kakaknya, sembari terlihat Kang Hyon masih kena mental pasca siksaan yang dialami dirinya di dalam tutorial mimpinya itu. Tidak, kau akan paham jika mengalaminya sendiri. Bahkan, Guan Yu mungkin akan menangis dan memanggil ibunya. Ucap kembali Kang Hyon dengan nyolot, menjawab pertanyaan adiknya tadi. Baiklah, siapa peduli apa yang orang lain akan katakan. Jadi, kau tidak perlu ke rumah sakit ya kan? Ucap kembali Ah Hyon ke kakaknya, sembari bertanya kembali. Rumah sakit? Ucap Kang Hyon bingung. Mereka bilang, jumlah pengunjung departemen psikiater menjadi 2 kali lipat dalam 2 hari ini. Pasti ada cukup banyak orang yang mengalami hal serupa. Jelas Ah Hyon ke kakaknya. Tidak, kurasa tidak perlu. Sahut Kang Hyon setelah mendengar ucapan dari adiknya tadi. Itu bagus. Kurasa setelah kau mati, tutorial akan berakhir. Orang yang mati di level pertama tidak bermimpi soal level kedua. Ucap kembali Ah Hyon ke kakaknya. Lega mendengar itu. Malam ini, aku akan bisa tidur dengan lebih damai.
Ucap kembali Kang Hyun menjawab adiknya. Kemudian notifikasi sistem bermunculan kembali. Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Sebuah error terjadi pada level kedua. Anda akan segera pergi. Semoga keberanian Anda menyelamatkan bumi. Level kedua tutorial, babak kedua dimulai. Seketika ekspresi wajah Kang Hyun pun menjadi tak menentu setelah melihat notifikasi sistem itu datang kembali pada dirinya. Terlihat kembali Kang Hyun merapatkan giginya dengan sangat kesal. Dasar kalian guguk, sial! Teriak Kang Hyun dengan sangat emosinya, memaki dengan umpatan yang sangat kasar ke sistem itu. Beberapa saat kemudian, Kang Hyun pun tertunduk karena lelah setelah mengeluarkan segala emosinya tadi dengan cara memaki sistem miliknya. Aku melamun, tertidur, dan melamun lagi berjam-jam. Aku ingin mati, tapi bahkan jika aku mati, ini hanya akan terulang. Kupikir aku akan bangun dari mimpi ini jika menahannya, tapi tidak ada tanda-tanda hal itu akan terjadi. Jadi pada akhirnya aku harus melakukan apa yang kau mau, ya kan? Ucap Kang Hyun sembari beranjak dari duduknya. Lalu kemudian terlihat Kang Hyun berjalan menuju ke suatu tempat. Senjata yang kupilih kemarin adalah tongkat gadah. Aku melihatnya karena itu terlihat lebih mudah dalam hal kekuatan, destruktif, dan penggunaan. Tapi karena pertarungan jarak dekat itu menakutkan, busur akan lebih baik, atau mungkin busur tembak. Untuk pertarungan jarak dekat, tombak sepertinya lebih baik dari pedang. Baiklah, ucap Kang Hyun setelah memilih semua perlengkapan senjata yang dibutuhkannya. Akan kutunjukkan kemampuan memanah dari pasukan cadangan Korea. Gumam Kang Hyun sembari bersiap menjalankan rencananya. Kang Hyun pun mulai konsentrasi membidik sasarannya. Anak panah itu pun dilepaskan Kang Hyun menuju sasarannya. Anak panah itu melesat dengan sangat cepat ke sasaran yang dibidik oleh Kang Hyun. Apa berhasil? Ucap Kang Hyun bertanya dalam benaknya. Namun tembakan anak panah tersebut hanya dapat menggores pipi dari goblin itu. Menyadari hal itu, dengan kesal Kang Hyun pun mulai bersiap. Sial, tidak mungkin semua akan berjalan lancar dengan senjata yang kugunakan pertama kalinya. Pikir Kang Hyun saat itu, sembari dengan berani maju untuk menghadapi para goblin itu. Iya! Teriak Kang Hyun sembari berlari, menyerang para goblin itu dengan senjata tombak yang dipegangnya. Serangan tombak yang dilancarkan Kang Hyun itu pun berhasil menembus tubuh salah satu goblin itu. Berhasil. Satu sudah kalah. Lalu satunya lagi. Pikir Kang Hyun dalam benaknya sembari melirik ke arah goblin yang lainnya. Tiba-tiba, mata Kang Hyun terbuka lebar, menyadari sesuatu. Tombaknya tidak mau lepas. Ucap kembali Kang Hyun dalam benaknya, sembari berusaha mencoba menarik tombak itu yang tadi telah tertancap pada tubuh goblin yang pertama diserangnya. Kemudian Kang Hyun menyadari ada serangan yang datang kepadanya. Benar saja, goblin yang satunya lagi sedang menyerang Kang Hyun. Ah! Teriak Kang Hyun dengan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tapi kali ini aku langsung mati. Ucap Kang Hyun sembari masih gemetar selepas melalui tutorial mimpinya. Kemudian waktu berlalu, sistem notifikasi yang sama muncul kembali. Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Sebuah error terjadi pada level kedua. Anda akan segera pergi. Semoga keberanianmu akan menyelamatkan bumi. Apanya yang menyelamatkan bumi? Ini benar-benar kacau. Ucap Kang Hyun sembari mengacungkan jari tengahnya kepada jendela sistem di depannya. Tutorial level kedua babak ketiga. Senjata hari ini adalah pedang dan tameng. Bukankah akan lebih baik untuk menggunakan senjata yang kugunakan sebelumnya? Tidak, hari ini adalah pedang. Aku menghabiskan waktu seharian untuk mempelajarinya secara otodidak dari X2B. Baiklah, majulah kalian. Ucap Kang Hyun dengan sangat lantang, menantang para goblin yang ada di sana dengan memegang senjata yang sudah dia pilih dan pelajari. Parat sialan. Ucap kembali Kang Hyun dengan ekspresi tersenyum pucat. Brengsek, mereka mengeroyokku. Ucap Kang Hyun dengan sangat keras, sembari terbangun dari tidurnya. Kekekekeh, haruskah aku mencobanya? Aku akan membunuh kalian semua. Ucap Kang Hyun kembali dengan ekspresi wajah seperti orang psikopat. Kejadian itu pun dilihat juga oleh adiknya yang saat itu mengintip dari pintu kamar Kang Hyun.
Hyun pun ketika melihat ekspresi kakaknya itu menjadi sedikit bingung. Kemudian, beberapa waktu kembali berlalu. Sistem notifikasi yang sama kembali muncul. "Diam! Setan dengan keberanian," ucap Kang Hyun dengan kesal ke notifikasi sistem itu. Tutorial level kedua, babak keempat. Pertama, aku akan mengayunkan pedang tanpa musuh. Kenapa? Karena berdasarkan status window, ini cara standarnya. Lalu setelah itu, notifikasi sistem pun muncul. Stamina Anda meningkat 1 berkat usaha Anda untuk melampaui batasan Anda. Mulailah meningkatkan diri melalui grinding. Apa harus memang perlu mengayunkan pedang selama 8 jam untuk naik level? Ucap Kang Hyun sembari terjatuh karena kelelahan akibat latihannya. Status window, ucap Kang Hyun. Kemudian jendela sistem pun muncul menampilkan status Kang Hyun saat ini. Nama Kang Hyun, title 0, level 1, strength 8, agility 19, magic 14, additional stat 1, unique ability resurrection, ability 0, skill 0, stamina 8, magic 14, additional stat 1. Hah? Ucap Kang Hyun bertanya sendiri. Jika dipikir-pikir, aku mendapatkannya saat menyelesaikan level pertama, ucap Kang Hyun dalam benaknya. Lalu kemudian Kang Hyun terdiam memikirkan hal itu. Aku sangat fokus hingga melupakannya. Bukan berarti aku buruk dalam mengingat sesuatu. Aku pun menggunakan 1 pin stat itu pada kekuatan. Dengan total 2 peningkat stat, aku berencana membalas dendam pada para goblin. Tapi aku kelelahan setelah melakukan grinding. Aku tidak bisa mengalahkan 1 pun goblin dan langsung mati. Sialan, ucap kembali Kang Hyun dengan sangat keras sembari tersentak terbangun dari tidurnya. Tak lama, kejadian yang sama muncul kembali. Notifikasi sistem muncul. Tutorial kedua babak kelima. Stamina meningkat 1 berkat mengayunkan pedang. Babak ke-6 kekuatan meningkat 1 setelah 10 jam berlatih. Kini mengalahkan 2 goblin di hadapanku sudah menjadi lebih mudah. Tapi karena pada dasarnya aku kekurangan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung, aku masih belum bisa mengurus goblin yang tersisa. Waktu berlalu kembali. Jendela notifikasi sistem yang sama muncul kembali. Tutorial kedua babak ke-7. Aku hanya mengayunkan pedang. Mengayun, dan mengayunkannya. Jendela notifikasi muncul. Stamina Anda meningkat 1 berkat usaha Anda untuk melampaui batasan Anda. Wah, teriak Kang Hyun dengan sangat keras. Kemudian Kang Hyun pun terjatuh karena kelelahan latihan. Kang Hyun pun membaringkan dirinya di sana sembari menstabilkan nafasnya. Lalu tiba-tiba jendela notifikasi muncul kembali tepat di depan wajahnya. Basic Swordsmanship rank F tercipta. Melihat notifikasi itu, Kang Hyun sangat terkejut sehingga membuat tangannya sampai gemetar. Dijelaskan, Basic Swordsmanship rank F. Kemampuan membantu membenahi postur dan memberikan kekuatan saat mengayunkan pedang. Membuat serangan Anda akan lebih efektif. Deskripsi, sebuah skill swordsmanship yang hanya digunakan oleh penjahat lokal. Tapi ini lebih baik daripada sama sekali tidak memiliki apa-apa. Membaca notifikasi itu, tubuh Kang Hyun menunjukkan semangatnya sampai gemetar. Berhasil! Aku berhasil! Terima kasih! Teriak Kang Hyun dengan sangat senangnya. Kalian para goblin sialan! Habis sudah kalian hari ini! Ucap Kang Hyun saat itu dengan raut wajah seperti seorang psikopat. Di tutorial babak kedua, ada 5 goblin terkutuk. 2 ada di bagian awal benteng, 3 di bagian kedua hutan. Untuk sekarang, 2 itu adalah yang paling mudah. Aku melakukan serangan dadakan ke goblin pertama dengan crossbow, lalu mengurus yang satunya lagi dengan pedang. Yang jadi masalah adalah ketiga goblin yang ada di hutan. Aku bisa mengurus 2 dengan cara yang sama seperti tadi, tapi yang terakhir itu benar-benar halangan. Kemudian diperlihatkan terjadi benturan antara kedua senjata dengan sangat kuatnya. Pertarungan Kang Hyun dengan goblin militia, goblin yang terakhir, sangat sengit. Terlihat goblin militia itu dengan kuatnya akan menyerang kembali Kang Hyun. Lalu Kang Hyun pun berhasil menahan serangan dari goblin militia itu dengan perisainya. Aku bisa melihatnya. Aku bisa melihat serangannya.
Gumam Kang Hyun dalam benaknya, sembari memperhatikan serangan dari goblin militia itu. Serangan dari goblin militia itu pun semakin cepat menyerang Kang Hyun. Dan aku semakin merasa tubuhku bisa beraksi, bahkan sebelum aku memikirkannya. Pikir kembali Kang Hyun dalam benaknya, sembari terlihat Kang Hyun berhasil menangkis setiap serangan cepat dan kuat dari goblin militia itu. Kemudian tiba-tiba Kang Hyun bisa mengeluarkan skill pedangnya. Ini efek dari ilmu pedang dasar, meski deskripsinya agak menyebalkan. Namun skill pedang yang baru saja dilepaskan Kang Hyun itu hanya dapat menggores sedikit wajah goblin militia itu. Tapi masih ada masalah. Aku sudah kelelahan dan kehilangan banyak stamina hanya dengan mengurus 4 dari mereka, pikir Kang Hyun saat itu, menyadari serangan dari skill pedangnya tidak dapat melukai goblin militia itu dengan fatal. Lalu dengan cepat dan kuat, goblin militia itu balas menyerang Kang Hyun dengan senjatanya. Serangan goblin militia itu pun menghantam Kang Hyun dengan sangat kuat. Tidak mungkin, dari jarak segini, gumam Kang Hyun sembari terlihat pedangnya terlepas dari tangannya. Lalu tidak menunggu lama, kembali goblin militia itu dengan cepat menyerang kembali Kang Hyun. Menyadari itu, Kang Hyun terlihat tersenyum. Kemudian dengan mudah Kang Hyun dapat menghindari serangan goblin militia itu. Goblin militia itu pun terkejut, menyadari serangannya dapat dihindari oleh Kang Hyun. Bajigur ini sangat suka menyiksa. Itulah alasan kenapa dia tidak langsung membunuh, tetapi membuat lawan mereka kelelahan terlebih dahulu, pikir kembali Kang Hyun dalam benaknya sembari tersenyum kepada goblin militia itu. Lalu dengan cepat Kang Hyun mencongkel tanah dengan kakinya. Polamu sudah sangat jelas, ucap Kang Hyun sembari merubah posisi gerakannya, kemudian melemparkan tanah yang tadi dicungkilnya dengan kakinya ke goblin militia itu, sehingga membuat mata goblin militia itu menjadi kelilipan karena terkena tanah yang ditendang oleh Kang Hyun ke dirinya. Lalu kemudian terlihat Kang Hyun mengambil sebuah batu. Dengan cepat Kang Hyun akan menghantamkan batu tersebut ke kaki goblin militia itu. "Terima ini!" teriak Kang Hyun sambil menghantam dengan kuat kaki goblin itu dengan batu. Sontak goblin militia itu pun teriak kesakitan. Goblin militia itu pun mencoba menyerang ke segala arah dengan mata yang belum bisa melihat akibat siraman tanah yang diperbuat Kang Hyun tadi. Kang Hyun pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu Kang Hyun mengambil posisi yang memudahkan dirinya untuk menyerang kembali goblin militia itu. Seketika mata goblin militia itu bisa terbuka. "Akulah yang terkuat!" teriak kembali Kang Hyun sembari melompat menyerang kembali dengan sebuah batu di tangannya ke arah goblin itu. Melihat itu, goblin militia tidak sempat menghindar. Akhirnya serangan dari Kang Hyun tadi menghantam bagian wajah goblin itu dengan sangat telak. Aku mengerti sekarang. Babakmu itu sangat membosankan sampai kau mati, ucap Kang Hyun sembari tersenyum lebar ke arah mayat sang goblin. Kemudian, notifikasi sistem pun muncul. "Selamat, Anda telah menyelesaikan babak kedua. Anda telah mendapatkan 5 stat sebagai hadiah penyelesaian. Anda memilih senjata sebagai hadiah penyelesaian." Membaca itu, Kang Hyun pun sangat senang. Kemudian, kembali notifikasi sistem kembali memberitahukan informasi lanjutan. Skill dasar perisai telah terbuka. Skill dasar crossbow telah terbuka. "Selesai! Aku menang!" teriak Kang Hyun sembari melompat semakin gembira. Lanjut notifikasi sistem. Naik level. Naik level. Ini adalah kekuatan dari makhluk ultimate. Dasar manusia palsu dan goblin brengsek, umpat Kang Hyun dengan sangat senangnya. Buahahaha. Buahahaha. Tawa puas Kang Hyun terbahak-bahak di sana. Kemudian, scene kembali pada kehidupan nyata Kang Hyun. Sungguh pagi hari yang powerful. Kalau kau bertanya siapa aku Kang Hyun, ucap Kang Hyun dengan raut wajah yang masih sangat bangga pada dirinya sendiri. Ini dia, karena aku sudah membersihkan babak kedua, aku akan membuat sarapan sebagai perayaan. Aku tahu kalau aku membuat ini, tapi ini masih sempurna. Tiba-tiba Kang Hyun tersedak. Apa-apaan? Apa yang kau katakan? Teriak Ah Hyun sembari keluar dari dalam kamarnya. Lalu notifikasi sistem muncul kembali. Tutorial bumi sudah selesai.
tutorial bumi sudah selesai. Apa? Ucap serentak Kang Hyun dan adiknya setelah membaca notifikasi tersebut. Notifikasi sistem menyampaikan, Dongyeon sekarang sudah aktif. Kemudian, mengetahui itu, Kang Hyun bergegas melihat keluar. Seketika, Kang Hyun dan adiknya terdiam melihat sesuatu di luar apartemennya itu. Mata Kang Hyun pun terbuka sangat lebar, terkejut melihat hal tersebut. Di luar kediaman mereka terlihat ada sebuah pintu. Pintu itu sangat besar dan ada aura ungu di sekelilingnya. Keberadaan pintu misterius itu pun disaksikan juga oleh orang banyak yang ada di sana. Apa itu? Dongyeon, ucap Kang Hyun dan adiknya. Bukan mereka saja yang kaget dikarenakan hal tersebut. Ternyata masyarakat di negara lain juga kaget melihat pintu tersebut. Notifikasi kembali menyampaikan, Dongyeon hanya bisa digunakan oleh awakener. Pintu Dongyeon tersebut muncul juga di India, Italia. Kemudian notifikasi sistem kembali muncul. Kau harus menyelesaikan Dongyeon dalam batas waktu tertentu. Pintu Dongyeon itu juga muncul di Mesir. Tidak hanya itu, bahkan di seluruh dunia. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali di angkasa. Waktu yang tersisa hingga selesai menghubungkan dengan dimensi Haken 4 tahun, 357 hari, 59 menit, 51 detik. Setelah kemunculan Dongyeon, dunia jadi semakin kacau. Pertama, kita memutuskan untuk tidak pergi keluar rumah dan kita mencari tahu dan mengumpulkan informasi. Sepertinya tutorial belum sepenuhnya selesai. Kelihatannya baru-baru ini, orang-orang yang baru berusia 18 tahun juga ikut membersihkan tutorial. Ucap Kang Hyun ke adiknya, menjelaskan info yang didapatnya. Bagian komentar juga kacau karena Dongyeon. Orang-orang bilang itu keputusan yang terlalu cepat untuk menyebut orang yang menjelaskan tutorial Awakener dan mengirim mereka pergi ke Dongyeon. Ucap Ah Hyun menjelaskan juga info yang didapatnya. Tapi itu bukan masalah besar. Ucap Kang Hyun kembali. Kemudian Kang Hyun membaca salah satu komentar seseorang di internet. Orang-orang yang bisa membuat jendela status tetap menyala dan mati. Lol. Apakah ini benar-benar terjadi? Tapi, hal terpentingnya adalah mendapatkan keuntungan dari jendela status. Jendela status muncul. Ucap Kang Hyun memanggil jendela sistem dengan percaya dirinya. Sesaat kemudian, hanya keheningan yang mereka rasakan. Kemudian, jendela notifikasi muncul. Tutorial, masalah dalam proses. Jadi Anda tidak dapat menggunakannya. Jadi ini masih terlalu awal. Jadi itu alasannya, ada total 8 babak di tutorial. Sepertinya ketika aku mencoba menyelesaikan babak kedua, dengan 7 kali percobaan, yang lain mungkin sudah menyelesaikan semua babak. Pikir Kang Hyun saat itu setelah melihat notifikasi sistem. Apa tidak ada cara lain, selain menyelesaikan semuanya? Keluh Kang Hyun sembari bertanya ke adiknya. Apa kau tidak pernah mendengar kalau kesempatan itu adalah emas? Belum ada satupun. Benar-benar tidak ada informasi. Bahkan hanya ada sedikit informasi soal babak kedua. Jelas Ah Hyun ke kakaknya. Haruskah aku pergi dan bertarung di sana lagi? Ya, aku cukup kuat sekarang. Aku tidak akan kalah dengan melakukan seperti sebelumnya. Akan ku selesaikan babak ketiga dengan gaya dan presisi. Ucap Kang Hyun dengan percaya diri sembari memperlihatkan otot lengannya. Kemudian, scene berganti pada malam hari babak ketiga tutorial. Terlihat ada air mancur dari atas. Saat ini aku sedang dikencingi oleh monster. Akan kubunuh kau. Pasti akan kubunuh. Dasar bajigur terkutuk. Gumam Kang Hyun dalam hatinya dengan raut wajah yang sangat kesal. Kejadian sebelum peristiwa Kang Hyun dikencingi. Kemudian, notifikasi sistem menampilkan misi yang harus diselesaikan oleh Kang Hyun. Babak ketiga. Buktikan kegigihan dan kesabaranmu dengan menahan situasi apapun. Kondisi penyelesaian membunuh kepala suku Gurkha. Kondisi kegagalan mati. Tips kalau Anda menunggu cukup lama, kesempatan pada akhirnya akan datang. Gili sweet. Pakaian ini sungguh sebuah fantasi laki-laki. Misi kali ini pasti penyusupan, pembunuhan. Semacam itu kan? Ucap Kang Hyun setelah membaca notifikasi sistem. Membunuh kepala suku Gurkha, monster yang belum pernah aku dengar sebelumnya.
Jadi pertama-tama adalah menemukan mereka. Tapi aku harus memeriksa hadiah dari babak kedua dulu. Bajigur itu sangat tidak baik. Mereka bahkan tidak memberikan waktu untuk memeriksa dengan benar, ucap Kang Hyon. Lalu Kang Hyon mengecek jendela statusnya. Nama Kang Hyon, titel level 2, menuju 4 baru. Strength 10, agility 10, stamina 11, magic 14, stat tambahan 7, kemampuan unik resurrection, kemampuan ilmu pedang dasar rank F, teknik dasar perisai rank F, teknik dasar crossbow rank F. Kaya sekali. Beginilah seharusnya tampilan jendela status. Dan skill perisai dan crossbow yang baru ditambahkan. Kemampuan dasar perisai rank F, kemampuan yang memungkinkan Anda menggunakan perisai dengan efektif. Deskripsi: jika Anda bekerja keras, Anda akan dapat menghalangi anak-anak setempat untuk menindas Anda. Ucap Kang Hyon. Kemampuan dasar crossbow rank F, kemampuan yang membuat Anda lebih mahir dengan crossbow dan meningkatkan akurasi tembakan. Deskripsi: sebaiknya tidak melakukan tindakan pembunuhan dengan menembak. Deskripsinya masih menyebalkan, ucap kembali Kang Hyon setelah membaca penjelasan dari skill yang dia miliki. Untuk stat tambahan, ayo taruh ke strength dan stamina, yang mana akan sangat membantu. Haruskah aku taruh 2 poin pada agility untuk berjaga-jaga? Yang terakhir apa ya? Aku merasa masih ada hal lain. Kemudian notifikasi sistem menampilkan pesan, apakah Anda ingin memeriksa penyimpanan? Itu dia, ucap Kang Hyon setelah membaca pesan dari sistemnya. Lalu ruang penyimpanan sistem pun muncul. Kang Hyon pun mengambil pedang, yang hanya itu yang ada pada ruang penyimpanan tersebut. Kemudian Kang Hyon mengambil dan mengeluarkan pedang itu dari ruang penyimpanannya. Ini sangat keren. Ini adalah hal paling keren yang kulihat sejauh ini, ucap Kang Hyon dengan sangat senang. Baiklah, pemeriksaan status sebelum pertarungan selesai. Sekarang ayo temukan Gorku atau apapun itu. Carlos Hedcock 1942-0520 sampai 1999-0222, penembak jitu legendaris, marinir yang berhasil membunuh seorang jenderal setelah merangkak sejauh 1,4 km selama 3 hari. Dia adalah orang yang paling aku hormati mulai hari ini. Apa aku sudah merangkak selama 10 jam? Aku hampir sampai. 2 penjaga yang waspada. Apa aku terobos masuk saja? Kemudian terlihat salah satu penjaga itu bergerak. Celanaku basah dan lengket dari kencing yang aku keluarkan. Rumputnya sangat berduri dan ada berbagai macam serangga yang merayap masuk ke pakaianku. Tiba-tiba Kang Hyon terkejut melihat sesuatu di depannya. Ternyata salah seorang penjaga itu mendekati di mana posisi Kang Hyon bersembunyi. Lalu tak lama ada air yang hangat yang terjun bebas, mengguyur tepat di mana Kang Hyon sedang bersembunyi. Aku harus tahan. Bukankah sistemnya mengatakan untuk membuktikan kegigihan dan bersabar? Pikir Kang Hyon kala itu, sembari terlihat penjaga itu sedang membuang air kecil. Kegigihan, kesabaran, kegigihan. Lanjut gumam Kang Hyon dalam benaknya, sembari bergetar menahan emosinya. Aku, ucap lagi Kang Hyon dalam benaknya, yang tiba-tiba urat kesabarannya mulai putus. Akan aku potong, teriak Kang Hyon dengan emosi, sembari berlari mendekati penjaga itu yang tadi baru mengencinginya. Kepala brengsekmu itu, lanjut teriak Kang Hyon dengan penuh emosi dan dendam, menyerang penjaga itu dengan pedangnya. Dengan sangat cepat, tebasan Kang Hyon itu tepat mengenai sasaran yang diincar oleh Kang Hyon. Penjaga itu pun terpental dikarenakan tebasan pedang Kang Hyon yang sangat kuat. Saking kuatnya, tebasan Kang Hyon itu pun sampai membelah topeng dari penjaga tersebut. Lalu, tubuh penjaga itu terjatuh tak bernyawa di hadapan Kang Hyon yang bersiap kembali dengan kuda-kudanya. Aku berakhir memotong sesuatu yang tidak berguna lagi, ucap Kang Hyon, sembari terlihat juga seorang penjaga satunya lagi mengetahui Kang Hyon telah membunuh rekannya. Kemudian, terlihat ekspresi penjaga itu mengisyaratkan kemarahannya. Tak lama, penjaga itu berteriak dengan bahasanya untuk memberitahukan situasinya kepada sukunya. Para warga suku Gurkha tersebut pun keluar dari kediaman mereka dengan membawa obor. Dengan sangat cepat, seluruh suku Gurkha itu berlari menuju di mana sumber suara itu. Dan tak perlu menunggu waktu yang lama, Kang Hyon sudah dikepung oleh para suku Gurkha tersebut. Karena sudah kacau, aku akan mengatakan kata-kata yang selalu ingin aku coba.
Datang sini dasar bajigur brengsek! Teriak Kang Hyun dengan sangat kerasnya, menantang seluruh suku Gurkha itu. Kemudian sistem notifikasi muncul. Skill Lion Roar of Rage telah diciptakan. Wahahaha. Ahahaha. Sembari tertawa mengerikan, Kang Hyun membantai-bantai suku Gurkha itu. Ayo kita lakukan, teriak lagi Kang Hyun dengan sangat bersemangat. Kemudian dijelaskan dari notifikasi sistem tentang skill Lion Roar of Rage rank D yang telah diciptakan oleh Kang Hyun dengan tak sengaja. Kemampuan menurunkan statistik dan moral musuh di sekitar, menghapus semua debuff rank D atau lebih rendah pada diri Anda sendiri. Deskripsi, melepaskan amarah yang mendidih dari dalam. Ia menimbulkan rasa takut pada musuh-musuhmu dan menyingkirkan segala dampak buruk pada dirimu. Ada sesuatu yang aku pelajari ketika merayap selama 10 jam di ronde pertama. Akan kubunuh kalian semua, bajigur terkutuk, teriak Kang Hyun sembari menyerang suku Gurkha itu. Melihat itu, kebanyakan dari suku Gurkha itu ketakutan, sampai-sampai badan mereka terlihat gemetaran. Prajurit Gurkha kelihatannya sedang berburu saat siang hari, dan hanya kembali saat sore hari. Dengan kata lain, hanya ada sedikit pasukan di siang hari. Kebanyakan dari mereka hanya orang lemah, pikir Kang Hyun sambil membantai prajurit dari suku Gurkha yang ada di hadapannya. Lalu, Kang Hyun pun sampai pada satu tenda yang cukup besar, di mana kepala suku Gurkha itu berada. Dengan cepat, Kang Hyun pun memasuki tenda itu. Aku di sini, dasar bajigur, kepala suku Gurkha, ucap Kang Hyun sembari menyeringai. Namun, tiba-tiba, Kang Hyun terkejut melihat sesuatu di depannya. Terlihat, kedua pengawal yang mendampingi kepala suku Gurkha tersebut telah merapalkan sihir dan siap untuk dilepaskan. Lalu, kepala suku itu pun memerintahkan penyihirnya untuk menyerang Kang Hyun. Kedua penyihir itu pun dengan cepat mematuhi perintah tersebut, lalu menyerang Kang Hyun dengan sihir yang siap ditembakkan. Kang Hyun pun terkena tembakan sihir tersebut, sehingga terlihat tubuh Kang Hyun mengeluarkan energi ungu dikarenakan efek dari serangan sihir tersebut. Kemudian tubuh Kang Hyun tidak bisa digerakkan. Notifikasi sistem menyampaikan, Anda terkena skill magic tingkat rendah Reserain. Tubuhku tidak mau bergerak. Tutorial macam apa yang ada magic di dalamnya? Pasti ada jalan, pikir Kang Hyun dalam benaknya, sembari Kang Hyun menyadari fungsi dari skill roar yang baru saja didapatnya itu. Tiba-tiba Kang Hyun menarik nafas yang dalam. Notifikasi sistem menyampaikan, skill Roar of Rage diaktifkan. Serang, teriak Kang Hyun dengan kuat ke arah pemimpin suku dan para penyihirnya itu. Kemudian, tiba-tiba kepala suku itu terkejut melihat Kang Hyun dengan sangat cepat mendekatinya. Lalu Kang Hyun melompat ke arah kepala suku itu, berniat menebas dengan pedangnya. Semua orang punya rencana yang hebat, ucap Kang Hyun dengan tatapan yang tajam kepada suku Gurkha. Sampai kau tertusuk, lanjut ucap Kang Hyun, sembari ditampilkan muncratan cairan merah akibat tebasan. Setelah itu, notifikasi sistem pun muncul. Selamat, Anda telah menyelesaikan babak ketiga. Anda akan menerima intermediate physical regenerasi rank B sebagai hadiah penyelesaian. Anda berhasil menyelesaikan babak ketiga dengan waktu tercepat. Anda membuat waktu rekor baru. Sebagai hadiah tambahan, Anda mendapatkan titel sementara The Enyalding. Naik level. Dijelaskan, The Enyalding. Deskripsi, gelar yang diberikan kepada pemberontak yang menyelesaikan tahap tutorial 3 yang menguji kesabaran dan kegigihan dalam waktu tercepat. Titelnya otomatis ditransfer jika rekor dipecahkan. Efek, seluruh stat ditambah. Aku menyelesaikan babak ketiga hanya dalam 2 hari. Mempertimbangkan aku seminggu untuk menyelesaikan babak kedua. Itu artinya ini kemajuan yang besar. Dengan pertumbuhan yang luar biasa ini, aku mencapai satu kesimpulan. Apakah aku itu selama ini seorang jenius? Pikir Kang Hyun kala itu. Itulah yang aku kira sebulan yang lalu. Kemudian, scene berganti di apartemen Ah Hyun dan Kang Hyun. Terdengar suara berita di televisi. 25 hari setelah berlalu, setelah mengirim unit khusus Awaken untuk membersihkan Dungeon, diumumkan bahwa 40% dari Dungeon yang tersebar di dalam negeri telah dibersihkan. Sementara para warga yang Awaken terus berpartisipasi dalam aktivitas pembersihan, dan hasilnya pemerintah akan mempertimbangkan hadiah bonus. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Kang Hyun.
yang didengar oleh Ah Hyon yang sedang memasak telur mata sapi. Hah? Dia mulai lagi dengan tingkahnya itu. Kalau kau terus begitu, tetangga akan mengirim surat keluhan. Apa kau kena panah di belakang kepalamu hari ini? Ucap Ah Hyon ke kakaknya. Aku menyelesaikannya, dasar bodoh. Jawab Kang Hyon, sembari terlihat dari kakinya ada perubahan yang terjadi kepada dirinya. Aku hanya mengacaukan segalanya. Lanjut ucap Kang Hyon ke adiknya. Oh, kau begitu semangat. Bilang kalau kau akan mengatasinya. Omong-omong, ucap Ah Hyon berhenti karena dia melihat ada yang berbeda dari kakaknya itu. Apa terjadi sesuatu di mimpimu? Wajahmu, ucap Ah Hyon ke kakaknya dengan sangat terheran. Hah? Sahut Kang Hyon bingung. Kenapa wajahmu terlihat seperti itu sejak pagi? Tanya Ah Hyon ke kakaknya sembari mereka berdua sedang sarapan. Tutorialnya mulai membuatku jengkel, jawab Kang Hyon dengan ekspresi wajah yang kesal. Semoga beruntung. Wajahmu sudah terlihat seperti penjahat belakangan ini, terang Ah Hyon ke kakaknya. Hei, berandalan, sahut Kang Hyon. Jadi, bagaimana babak keempat? Tanya kembali Ah Hyon. Singkatnya, itu seperti sebuah proyek kelompok. Itu mengharuskanmu menunjukkan skill kepemimpinan atau semacamnya. Jawab kembali Kang Hyon ke adiknya. Kemudian, Kang Hyon mengingat kembali kejadian tutorial keempatnya. Notifikasi sistem muncul. Babak keempat, buktikan skill kepemimpinan Anda untuk memimpin semuanya. Kondisi penyelesaian, hancurkan inti Dungeon. Hukuman kegagalan, mati. Ketika penghancuran inti Dungeon, sebuah portal keluar akan secara otomatis muncul. Tips, lebih baik terus maju tanpa meninggalkan anggota party di belakang. Questnya itu tentang memimpin party untuk menghancurkan inti Dungeon. Kau bisa bilang itu seperti game RPG. Anggota party bertingkah seperti NPC yang mengikuti peran yang ditugaskan. Mereka berdebat untuk terus maju atau mundur. Kita tidak punya persediaan untuk dengan ceroboh melanjutkan misi. Meskipun ada penentangan keras dari dua pasangan, keputusan akhirnya diambil untuk terus maju. Lalu? Ucap kembali Ah Hyon bertanya. Tentu saja aku memimpin mereka pada awalnya. Aku meningkatkan moral teman dengan skill Roar of Fury dan mengambil garis depan dengan kekuatan penyembuhan yang luar biasa, skill Intermediate Body Regeneration. Oh, omong-omong, Intermediate Body Regeneration itu skill yang kau dapatkan di babak ketiga. Dijelaskan, Intermediate Body Regeneration rank B, kemampuan meregenerasi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuh dengan menggunakan kekuatan sihir. Deskripsi, luka apapun termasuk amputasi, luka bakar, atau frostbite sembuh secara otomatis. Dengan menggunakan kekuatan sihir, regenerasi tubuh tingkat menengah menunjukkan keajaiban memulihkan bahkan tulang yang pecah dalam sehari. Jadi semuanya baik-baik saja kan? Apa yang membuatmu butuh sebulan penuh? Tanya kembali Ah Hyon ke kakaknya. Mendengar itu, Kang Hyon terdiam menahan kesalnya. Masalahnya dimulai malam itu. Terlihat Kang Hyon tewas karena dibunuh oleh rekan-rekan di dalam tutorialnya. Itulah ingatan Kang Hyon yang terjadi pada tutorial keempat. Bajigur itu yang seharusnya mengambil giliran jaga, tapi malah berencana kabur bersama. Saat aku memergoki mereka, mereka menyerang dan membunuhku. Aku tahu itu dari awal, sejak mereka berani mesra-mesraan di Dungeon yang suci. Ucap Kang Hyon menjawab dengan nada yang keras karena dia sangat kesal akan kejadian tersebut. Telan dulu sebelum kau bicara, dasar bajigur gila. Bentak Ah Hyon ke kakaknya itu. Mendengar omelan adiknya itu, Kang Hyon pun menjadi sedikit kalem. Omong-omong, karakter yang sama dari situasi yang mirip terus terulang di setiap episode, di kondisi yang ekstrim. Aku pada akhirnya menemukan penerobosan dengan otak cemerlangku. Lanjut ucap Kang Hyon. Apa itu? Tanya lagi Ah Hyon. Lalu terlihat Kang Hyon meletakkan sumpitnya di meja. Bunuh saja semua hama pengganggu dan melanjutkannya. Ucap Kang Hyon menjawab adiknya dengan ekspresi psikopatnya. Tutorial babak keempat, episode terakhir. Ayo maju sedikit lebih jauh.
Itu akan sia-sia kalau sudah sejauh ini dan kembali tanpa mendapatkan apapun. Dengan makanan yang terbatas, bagaimana kalau kita tidak menemukan intinya? Mendapatkan dari Magic Stone saja sudah cukup. Kalau kita maju lebih jauh, kau yang akan tanggung jawab. Perdebatan yang terjadi di antara tim Kang Hyun dalam penyelesaian tutorial babak keempat kala itu. Mendengar perdebatan itu semua, Kang Hyun pun menjadi sangat emosi. Ah! Tiba-tiba Kang Hyun berteriak dengan sangat kerasnya. Kang Hyun, apa yang sedang kau lakukan? Tanya salah seorang wanita di sana ke Kang Hyun, sembari menutup telinganya karena sakit akibat teriakan dari Kang Hyun. Lalu, tiba-tiba, dia ditodong dengan sebuah pedang di depan wajahnya. Mulai sekarang kalian akan mengikuti arahanku. Kalau menolak, kalian mati. Bahkan jika mengeluh, kalian akan mati. Ucap Kang Hyun mengancam semua orang yang ada di sana. Apa kau gila? Omong kosong apa yang kau... Tiba-tiba ucapan orang itu terhenti. Seketika dengan sangat cepat dan kuat, wajah orang itu terkena bau mentah dari Kang Hyun. Aku sudah bilang, tidak boleh mengeluh. Ucap Kang Hyun sembari memukuli orang yang mengeluh tadi di depan semua orang yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, terlihat wajah orang itu sudah babak belur akibat dihajar Kang Hyun. Kalian hanya harus mengikutiku, karena aku tahu jalannya. Kalau bertingkah lagi, kau akan tamat. Ucap Kang Hyun sembari mengintimidasi mereka semua. Kemudian ditampilkan notifikasi sistem. Status window dari Kang Hyun. Nama Kang Hyun. Title The Unyielding. Level 14. Strength 17 plus 1. Agility 15 plus 1. Endurance 17 plus 1. Magic 15 plus 1. Stat tambahan 0. Kemampuan unik Resurrection. Skill Basic Swordsmanship rank A. Basic Shield Teknik rank F. Teknik Crossbow rank F. Skill Roar of Fury rank D. Intermediate Body Regeneration rank D. Kemudian terlihat Kang Hyun sedang bertarung dengan skeleton. Skeleton itu dengan sangat cepat akan menebas Kang Hyun dengan pedangnya. Namun Kang Hyun menahan tebasan pedang skeleton itu hanya dengan tangan kosongnya. Setelah itu, Kang Hyun bersiap dengan cepat membalas balik menyerang skeleton itu dengan pedangnya. Kemudian terlihat Kang Hyun menghantamkan gagang pedangnya ke kepala skeleton itu. Apa ini yang terakhir? Tanya Kang Hyun di sana, sembari terlihat skeleton yang baru saja dihantamkan Kang Hyun dengan gagang pedangnya seketika hancur berkeping-keping. Oh, dia sungguh menghabisi mereka semua. Ucap dari beberapa orang dari tim Kang Hyun sangat kaget melihat kemampuan yang Kang Hyun tunjukkan. Lalu Kang Hyun beserta timnya berada di ruangan yang ada inti Dongyeon itu. Apa ini intinya? Apa aku hanya harus menghancurkan penyanggahnya? Ucap Kang Hyun saat itu sembari memperhatikan inti Dongyeon tersebut. Itu mudah. Ucap kembali Kang Hyun sembari terlihat Kang Hyun bersiap akan menebas inti Dongyeon itu. Lalu dengan sangat cepat Kang Hyun menebas inti Dongyeon itu. Setelah itu notifikasi sistem pun muncul. Selamat, Anda telah menyelesaikan babak keempat. Anda akan menerima One Cut Hellfest rank A sebagai hadiah penyelesaian. Kau akan menerima Ring of Strong Min rank B sebagai hadiah penyelesaian naik level. Menurut hasilnya, pendapatan dari babak keempat tidak buruk. Kemampuan stat tumbuh secara signifikan. Belum lagi banyaknya item monster yang bisa didapatkan. Di antara mereka, aku masih tidak tahu kegunaan Magic Stone. Kalau aku menumpuk semuanya, pada dasarnya pasti ada kegunaannya. Skill yang didapatkan sebagai hadiah adalah One Cut to Hellfest rank A. Dijelaskan, One Cut to Hellfest rank A, kemampuan membagi tubuh lawan menjadi dua. Deskripsi, meningkatkan kekuatan pemotongan pedang untuk memotong musuh menjadi setengah. Dapat mengabaikan tingkat pertahanan tertentu. Kemudian dijelaskan juga aksesoris Strong Min Ring rank B. Durability 100/100. Deskripsi, cincin ini diberikan kepada para pengawal imperial kerajaan Handelic. Meskipun ini model standar, cincin ini memiliki kinerja yang sangat baik karena diberikan kepada para kesatria paling elit. Kemampuan memberikan kekebalan terhadap semua efek sihir yang berkaitan dengan mental
dan status mental dari tingkat A dan di bawahnya. Pilihan terlihat, tidak terlihat. Ini juga cukup bagus, tapi pencapaian paling luar biasa adalah pikir Kang Hyun dalam benaknya. Kemudian, scene berpindah. 288, 289, 300. Ucap Kang Hyun menghitung push up-nya dengan tangan satu. Sembari terlihat, keringat Kang Hyun keluar sangat banyak disebabkan olah tubuh yang dilakukannya. Aku menjadi lumayan kuat di dunia nyata juga. Lanjut pikir Kang Hyun dalam benaknya. Phew, sepertinya latihan beban tubuh jadi kurang efektif. Mungkin aku harus mulai ke gym. Ucap Kang Hyun selepas melakukan olahraganya. Kemudian ponsel Kang Hyun berdering. Apa ini iklan? Ucap Kang Hyun sembari memeriksa ponselnya. Terlihat dari ponselnya ada pesan peringatan darurat. Tolong! Terdengar banyak suara teriakan dari tengah kota Kang Hyun kala itu. Banyak monster goblin yang berkeliaran di kota sembari menghancurkan apa saja yang dilihat mereka. Lalu terlihat cairan merah dari seseorang. Ternyata para goblin itu juga membantai para manusia yang dijumpai mereka di sana. Notifikasi menyampaikan, jika Donggyeon tidak diselesaikan dalam batas waktu tertentu, pintu Donggyeon akan terbuka. Apa itu hari ini? Aku bahkan mengisi formulir permohonan untuk menyelesaikan yang di sini. Pikir Kang Hyun sembari melihat bencana dari apartemennya yang disebabkan pintu Donggyeon itu terbuka. Tiba-tiba, Kang Hyun mengingat bagaimana kondisi adiknya. Hyun, dalam bahaya. Pikir Kang Hyun kala itu dengan sangat khawatir. Senjata, aku butuh sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Sialan, tempat ini. Bagaimana bisa tidak ada satupun pedang murah di sini? Ucap Kang Hyun dengan sangat panik. Tak lama Kang Hyun melihat sesuatu. Ternyata Kang Hyun melihat sebuah pisau dapur yang ada di tempat cuci piring mereka. Lalu Kang Hyun keluar dari apartemennya. Terlihat Kang Hyun berlari dengan sangat cepat. Lalu tiba-tiba Kang Hyun berhenti. Kemudian Kang Hyun terlihat menarik nafas yang dalam. Lama tidak bertemu, bajigur! Teriak Kang Hyun dengan sangat keras ke goblin yang ada di sana. Mendengar teriakan itu, salah satu goblin yang ada di sana pun melihat dari mana sumber suara tersebut. Cih, seperti yang kukira, aku masih belum bisa menggunakan skill. Tapi berkat itu, aku berhasil menarik perhatiannya. Pikir Kang Hyun dalam benaknya, sembari terlihat para goblin itu mulai mengurumuni Kang Hyun di sana. Kemudian, goblin-goblin itu pun berteriak dengan keras, sembari berlari dengan cepat menyerang Kang Hyun. Apa? Suara yang dihasilkan oleh level 2 rendahan sulit didengar. Ledek Kang Hyun kala itu. Tetap saja, tidak ada jaminan kalau mereka memiliki level yang sama dengan yang ada di tutorial. Tapi bagaimanapun, pikir Kang Hyun dalam benaknya. Kemudian dengan cepat Kang Hyun memainkan pisau dapur yang dibawanya. Kau bisa tahu level mereka hanya dari gerakannya. Lanjut ucap Kang Hyun sembari menyerang juga ke goblin yang datang padanya. Goblin itu pun tak berdaya akibat serangan Kang Hyun. Pertama-tama telah datang. Aku akan gunakan pisau ini dengan baik. Ini barang bagus. Ucap Kang Hyun sembari mencabut pisaunya yang tadi telah ditusukkan Kang Hyun ke goblin yang datang padanya. Scene berpindah di tempat kerja Hyun. Terlihat di kantor tersebut terdengar ada teriakan para goblin yang terdengar sampai ke dalam ruangan itu. Yang sebelumnya pintu ruangan tersebut telah ditutup dan ditahan dengan barang-barang agar pintu ruangan itu tidak dapat didobrak oleh para goblin yang menyerang. Orang-orang yang ada di ruangan tersebut sangat cemas akan situasi yang mereka hadapi. Hyun juga terlihat ada bersama orang-orang di dalam ruangan tersebut. Hyun dengan cemas terus memperhatikan ponsel yang dia pegang. Apa yang kau pikirkan? Gumam Hyun dalam benaknya, sembari memperhatikan pesan di ponselnya. Tiba-tiba, Hyun kaget melihat situasi yang tidak baik yang terjadi di hadapannya itu. Terdengar banyak suara teriakan para goblin yang berada di balik pintu tersebut. Dan tiba-tiba, pintu ruangan tersebut pun hancur karena didobrak seseorang. Terlihat sebuah kaki yang mulai melangkah ke dalam ruangan tersebut. Ups, aku tidak bermaksud untuk menghancurkannya. Kakakmu ada di sini, Hyun. Ucap Kang Hyun sembari memasuki ruangan tersebut dengan raut wajah menyeringai menyeramkan.